Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awaludin. NIM saya 41321010014. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Corrosion Protection Effect of Ketosan on the Performance Characteristic of A6063 Alloy, atau efek proteksi korosi ketosan terhadap kinerja karakteristik paduan A6063. Latar belakang: kemampuan penghambatan ketosan yang larut dalam air diperiksa menggunakan potensiodinamika, elektrokimia teknik, polarisasi, pengukuran kehilangan massa, dan studi komputasi. Hasil percobaan mengungkapkan bahwa ketosan menghambat paduan aluminium dalam larutan natrium klorida, menunjukkan perlindungan korosi yang lebih baik daripada tanpa hambatan karena nanopartikel ketosan meminimalkan masukan ion klorida ke situs aktif paduan aluminium dengan membentuk film tipis pada permukaannya. Kehilangan massa oleh paduan aluminium yang dihambat ditemukan berkurang seiring dengan konsentrasi ketosan meningkat. Kemampuan penghambatan ketosan yang larut dalam air diperiksa menggunakan potensiodinamika, elektrokimia teknik, polarisasi, pengukuran kehilangan massa, dan studi komputasi. Hasil percobaan mengungkapkan bahwa ketosan menghambat paduan aluminium dalam larutan natrium klorida menunjukkan perlindungan korosi yang lebih baik daripada tanpa hambatan karena nanopartikel ketosan meminimalkan masuknya ion klorida ke situs aktif paduan aluminium dengan membentuk film tipis pada permukaannya. Kehilangan massa oleh paduan aluminium yang dihambat ditemukan berkurang seiring dengan konsentrasi ketosan meningkat. Pendahuluan: aluminium adalah logam yang berperan penting. Logam ini adalah yang kedua setelah besi dalam hal produksi dan konsumsi. Sebagai hasil dari relevansinya, studi tentang korosinya perilaku telah menarik perhatian yang cukup besar di berbagai lingkungan agresif. Namun, aluminium dan paduannya menunjukkan ketahanan korosi yang relatif baik dibandingkan dengan besi saat terpapar ke atmosfer, yang dikaitkan dengan film oksida tipis yang terbentuk pada mereka. Namun, banyak penelitian yang berkaitan dengan elektrokimia perilaku aluminium dan paduannya dalam natrium klorida. Solusi mengungkapkan bahwa mereka rentan terhadap korosi pada paparan ion klorida. Oleh karena itu, korose efektif tindakan perlindungan harus diterapkan. Salah satunya efisien. Langkah-langkahnya adalah penggunaan inhibitor. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menghadirkan inhibitor yang cocok untuk berbagi media korosi aluminium dan paduannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari komposisi inhibitor sebelum digunakan. Namun, sejumlah besar inhibitor anorganik telah ditemukan memiliki penghambatan yang baik kinerja dengan toksisitas terendah. Tetapi, banyak dari mereka mahal dibandingkan dengan inhibitor korosi organik. Organik inhibitor korosi, terutama yang berasal dari sumber alami seperti ketosan, telah menjadi kepentingan praktis saat ini karena sifatnya yang ramah lingkungan. Perlindungan logam oleh inhibitor organik ini berasal dari fakta bahwa mereka menyerap pada permukaan logam membentuk lapisan pelindung terhadap spesies korosif pada media. Efektivitas inhibitor organik dalam mitigasi korosi adalah fungsi dari beberapa faktor seperti sifat permukaan logam, jenis korosif media, dan struktural kimia inhibitor. Faktor-faktor ini membuatnya penting untuk hati-hati memilih inhibitor untuk logam. Metode paduan logam aluminium yang digunakan untuk studi ini adalah dari dimensi 20 x 20 x 2 mm. Spektrometer komposisi kimia dalam berat ditunjukkan pada tabel 1. Dalam tabel 1 ada elemen, yaitu WT%,
S-nya itu adalah 0,157, F-nya adalah 0,282, Cu-nya adalah 0,0025, magnesiumnya adalah 0,024, Mg-nya adalah 0,51, Cr-nya ada 0,023, Ti-nya ada 0,006, Ca-nya ada 0,0011, Zr-nya ada 0,002, V-nya ada 0,0035, L-nya ada BA. Air suling. Setiap spesimen berat dicatat dan diberi label dengan tepat 3,65%. Larutan NaCl dibuat menggunakan air suling ganda yang bertindak sebagai air laut media korosif. Massa ketosana struktur molekulnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Divariasikan dalam larutan NaCl 3,65% untuk setiap pengukuran polarisasi dinamik potensial yang diambil. Untuk semua pengukuran elektrokimia dan kehilangan massa, volume larutan yang disiapkan adalah 200 ml. Pengukuran elektrokimia. Autolab PGS-TAT 101 metron potensiosat atau galvanostat dengan perangkat lunak nova. Versi 2.1.2 digunakan untuk pengukuran elektrokimia. Paduan aluminium dilapisi ke kawat dan dipasang pada resin. Paduan aluminium bertindak sebagai elektroda kerja. Batang grafit digunakan sebagai perhitungan elektroda, dan elektroda perak klorida atau SCE berfungsi sebagai elektroda referensi. Kurva polarisasi potentiodinamik adalah diperoleh dari potensial 2,0 hingga 0,5 volt versus rangkaian terbuka potensial pada kecepatan sapuan atau scan rate 0,005 volt per second. Elektroda kerja atau paduan aluminium direndam dalam larutan elektrolit 3,5% NaCl selama sekitar 10 menit untuk mencapai potensi kondisi lunak. Prosedur yang sama dilakukan dengan 4 sampel paduan aluminium lainnya yang memvariasikan konsentrasi nanopartikel ketosan dalam 4 sampel yang berbeda. 200 ml larutan NaCl 3,65%, potensi polarisasi atau ESOR, dan rapat arus atau ISOR. Data dievaluasi dari plot. Hasil. Pengukuran polarisasi potensi dinamik, parameter potensi dinamik paduan aluminium dalam 3,565% NaCl dengan tidak adanya dan adanya konsentrasi yang berbeda dari inhibitor ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dan kurva polarisasi yang sesuai ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa polarisasi telah terjadi karena kehadiran kedua cabang katodik dan anodik, evaluasi BC dan BA, atau kemiringan katodik dan anodik, serta ISOR dan rapat arus korosi dilakukan dengan ekstrapolasi tabel dari garis arus potensial dinilai potensial korosi atau ESOR, dan ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Nilai laju korosi atau CR dan potensi polarisasi atau PR juga diperoleh dari tabel ekstrapolasi. B. Pengukuran potensi sirkuit terbuka atau OCP. Pada gambar menunjukkan potensial rangkaian terbuka atau OCP, perbandingan waktu kurva untuk paduan aluminium dalam 3,65% NaCl. Pergeseran negatif menunjukkan bahwa katodik reaksi relatif lebih terpengaruh daripada reaksi anodik. Ada perubahan penting dalam fitur melengkung dibandingkan dengan sampel tanpa hambatan. Nilai OCP untuk sampel yang dihambat berada di antara 0,9 dan 0,92 volt
dalam 5 detik pertama tetapi kemudian berpindah di antara nilai yang lebih negatif dari 0,92 dan 0,85. Penting untuk dicatat bahwa OCP perbandingan kurva waktu untuk paduan aluminium yang dihambat dan tidak dihambat berada di dekat garis lurus, menunjukkan bahwa potensi kondisi tunak telah dicapai. Kesimpulan: 1. Isotherm adsorpsi Langmuir dipatuhi oleh penghambatan paduan aluminium NaCl 3,65% dengan koefisien regresi korelasi R2 sama dengan 0,9961. Nilai R2 sudah dekat kesatuan menunjukkan efektivitas inhibitor. 2. Efisiensi penghambatan korosi maksimum sebesar 71,45% diperoleh untuk paduan aluminium yang dihambat dalam larutan garam. 3. Studi polarisasi potensi odinamik elektrokimia menunjukkan bahwa kitosan bertindak sebagai inhibitor tipe campuran. 4. Efisiensi penghambatan kitosan meningkat dengan peningkatan dalam inhibitor pada suhu kamar 3,65% NaCl. 5. Korosi seberat paduan aluminium di lingkungan klorida dikurangi dengan adsorben yang efektif molekul kitosan pada permukaan aluminium. Hasil teknik elektrokimia dan kehilangan massa berada dalam kesepakatan yang wajar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.